Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari analisis kandungan logam berat berupa timbal pada air di perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu di Jakarta. Berikut adalah latar belakang. Jadi pada gambar yang sudah saya tampilkan di slide bahwa itu merupakan peta Pulau Pramuka, di mana Pulau Pramuka ini memiliki penduduk yang lumayan banyak dan memiliki tempat-tempat seperti pelabuhan, tempat-tempat vital yang digunakan sebagai transportasi. Sehingga peneliti ingin mengetahui komposisi atau kandungan apa yang ada di perairan Pulau Pramuka, yang mana sebagian besar penduduk di Pulau Pramuka ini menggunakan air yang berasal dari laut tersebut. Laut tersebut merupakan laut yang berada di wilayah Kepulauan Seribu Jakarta, yang mana memiliki 13 sungai yang bermuara ke dalam laut tersebut. 3 diantaranya adalah sungai besar, yakni Sungai Bekasi, Sungai Ciliwung, dan Sungai Citarum, dan yang 10 merupakan sungai-sungai kecil yang ada di Jakarta. Sangat disayangkan ke-13 sungai ini bermuara ke Teluk Jakarta yang dapat membawa air yang tercemar dari industri-industri Jakarta kemudian masuk pada laut tersebut. Dari sungai-sungai tersebut terlihat bahwa warna airnya dan bau sudah sangat pekat dan menyengat. Akibat adanya limbah tersebut menyebabkan perairan yang ada di Teluk Jakarta ini sudah tidak lagi layak untuk digunakan sebagai sumber daya alam atau sumber air yang baik bagi masyarakat di Pulau Pramuka, sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimanakah dampak dari pencemaran yang ada di air sungai tersebut. Pencemaran air disebabkan oleh komponen anorganik atau anorganik yang diantaranya yaitu logam berat yang berbahaya bagi sistem perairan, entah itu. Kemudian ada tinjauan pustaka, di mana di sini saya akan membahas 3 komponen yang ada pada penelitian ini, yakni pencemaran dan toksisitas logam berat, di mana logam berat merupakan pencemar laut atau pencemar air yang memiliki dampak negatif atau pengaruh yang membahayakan bagi kehidupan biota, sumber daya, kenyamanan ekosistem laut, baik disebabkan oleh pembuangan secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan atau kehidupan di laut. Kemudian ada timbal atau PB, di mana timbal ini merupakan produk-produk dari produksi baterai atau pabrik yang ada di sekitar Jakarta, yang mana diketahui Jakarta merupakan pusat industri terbesar di Indonesia. Kemudian ada logam berat. Logam berat di air atau yang terlarut dalam badan perairan pada konsentrasi tertentu akan berubah fungsi menjadi sumber racun bagi sistem kehidupan di perairan. Walaupun daya racun yang ditimbulkan oleh satu logam berat terhadap biota perairan tidak sama, namun
kehancuran suatu kelompok dapat menjadikan terputusnya satu rantai makanan. Pada tingkatan selanjutnya dapat menghancurkan tatanan suatu ekosistem perairan. Baik, selanjutnya yakni masuk pada metodologi penelitian, di mana dibutuhkan alat yaitu Ekman-Grab, pH meter, GPS, turbidimeter, vendor water sample atau botol sampel. Kalau bisa yaitu berupa botol kaca, cool box, refraktometer, oven, dan AAS. Baik, yakni selanjutnya yaitu bahan, parameter uji, pengambilan sampel, kemudian metode pengambilan sampel. Yang pertama yaitu bahan apa saja sih yang dibutuhkan pada penelitian ini. Bahan yang dibutuhkan yaitu pengawet sampel yang berupa 2SO4, HCl, HNO3, dan NaNDTA. Kemudian larutan pH 7, larutan standar logam, timbal, kemudian larutan buffer, NH4Cl dan NH4OH, serta reagen untuk analisa oksigen terlarut. Kemudian apa sih parameter uji yang diuji pada penelitian ini? Yaitu ada dua, yaitu sifat fisika, yaitu suhu, kekeruhan, pH, dan DO. Kemudian kandungan logam berat timbal. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini ada di 7 stasiun yang harus diambil airnya. Kemudian bagaimana cara pengambilan sampel? Jadi sampel dimasukkan ke dalam botol yang berupa botol kaca tersebut, mungkin sebanyak 500 ml. Kemudian disterilkan dan ditambahkan dengan asam nitrat sebagai pengawet, dan kemudian dimasukkan pada cool box agar lebih awet dan tahan lama. Kemudian yaitu parameter uji. Di sini yang digunakan parameter yaitu ada fisik dan kimia. Di mana fisik yaitu ada suhu menggunakan termometer, bisa menggunakan termometer yang digital atau termometer yang manual seperti termometer air raksa atau alkohol, di mana pengukurannya dilakukan di situ atau saat pengambilan sampel. Kemudian kekeruhan menggunakan turbidimeter yang portable dan pengukurannya saat mengambil sampel juga. pH menggunakan pH meter, dan DO menggunakan DO meter, dan dilakukan pada saat pengambilan sampel. Kemudian yaitu yang terpenting yaitu mengukur kandungan timbal atau PB menggunakan AAS yang ada di laboratorium. Instrumen ini memang tidak dapat portable, namun kita harus mengujinya secara teliti di laboratorium. Di sini ada lokasi sampling yang ada 7 stasiun, yakni ada pelabuhan, karena pelabuhan merupakan tempat vital yang digunakan pada suatu pulau. Kemudian inlet hatchery, kemudian sekitar buangan mesin diesel, lalu pintu masuk utara, sekitar jaring sebelah utara, kemudian outlet hatchery, dan sekitar jaring apung sebelah barat. Di sini juga sudah dicantumkan LS dan BT, bintang selatan dan bujur timur, yang mana bisa diketahui menggunakan GPS. Kemudian pengujian sampel, di mana sampel itu diuji fisika dan uji kimia, di mana fisika tersebut yaitu suhu, pH, DO, dan kekeruhan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana diukur langsung di lapangan atau saat mengambil sampel. Kemudian ada kimiawi, yakni kadar logam timbal yang ada di perairan tersebut menggunakan instrumen AAS.
Kemudian yakni metode dari penelitian ini yang pertama dilakukan yaitu sampel disaring sebanyak 500 ml menggunakan kertas saring. Kemudian diatur pH-nya agar pH sampel berada pada 3,5 sampai 4 dengan menambahkan 1 ml NO3 pekat. Kemudian ditambahkan 5 ml campuran penahan buffer asetat. Lalu setelah itu ditambahkan 10 ml Aquades, kemudian dikocok sekitar 5 detik. Kemudian fasanya terpisah. Kemudian fasa airnya dibuang dan endapannya digunakan lagi. Kemudian endapan tersebut ditambahkan 1 ml HNO3 pekat dan dikocok selama 15 menit. Kemudian ditambahkan air lagi, air Aquades yang pastinya, kemudian dikocok sekitar 2 menit. Terus kemudian ditunggu sampai fasanya terpisah dan diambil endapannya lagi. Lalu ditambahkan 5 ml amonium pyrrolidin ditiokarbonat atau APDC, dikocok sekitar 5 menit. Kemudian ditambahkan 10 ml pelarut organik berupa metil isobutil keton, dikocok sekitar 3 menit agar kedua fasa tersebut terpisah. Kemudian ditampung fasa airnya. Fasa air itu yang digunakan untuk pembuatan larutan blanko laboratorium dan standar. Kemudian ditampung fasa airnya dan siap diukur dengan AAS menggunakan nyala udara dan asetilen. Kemudian setelah dilakukan pengukuran menggunakan instrumen AAS, maka dihasilkan suatu absorbansi yang dapat membuat kurva, yang mana dapat dari kurva tersebut kita dapat mengetahui logam berat yang terkandung pada perairan tersebut dengan cara perhitungan, yaitu logam berat sama dengan absorban sampel atau absorban contoh dikurangi absorban blanko, kemudian dikurangi dengan intercept, lalu dikalikan 100, kemudian dibagi dengan slope dikali dengan berat sampel, kemudian dikali 1000. Namun pada skripsi penelitian ini tidak ada atau tidak dicantumkan perhitungan, sehingga hanya dicantumkan rumus cara menghitung dan dicantumkan hasil yang telah diperoleh. Kemudian dihasilkan yaitu kadar logam timbal yang ada di perairan sekitar Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu mencapai 0,009 sampai 0,0022. Hasil ini masih dibilang standar atau tidak melebihi batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu ambang batas dari kadar logam Pb yaitu 0,003. Kemudian suhu di sini yaitu 28 hingga 34, suhu tertinggi pada pembuangan diesel. Kemudian DO atau kandungan oksigen yang ada di dalam air tersebut yaitu 3,13 sampai 7,28. Kemudian kekeruhan di sini berkisar antara 0,93 sampai 4,60 NTU. Dan di kekeruhan di perairan ini termasuk kekeruhan yang rendah. Kemudian pH merupakan derajat keasaman yang ada di sekitar Pulau Pramuka ini berkisar antara 734 sampai 761.
dan cenderungnya basah, netral sampai basah. Jadi kadar logam timbal meskipun tidak melebihi ambang batas, namun kandungan yang sedikit juga dapat mengakibatkan ekosistem yang tidak seimbang. Entah itu mempengaruhi satu makhluk hidup atau satu komunitas makhluk hidup. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.